warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Sehat semua? Wah, saya melihat 2000 orang di sini. Baik, ya, perkenalkan nama saya Hendy. Ya, profesi saya tukang kebab. Wah. Jadi 10 tahun yang lalu teman saya bertanya, "Hen, kamu bisnis apa?" Saya jawab, "I sell kebabs." Saya jualan kebab, gitu ya. Kemudian orang yang sama 5 tahun yang lalu juga bertanya pertanyaan yang sama. "Hen, kamu sekarang bisnis apa?" Saya menjawab, "Saya jualan kebab." Ya. Dan kemarin saya bertemu lagi dengan dia dan dia juga bertanya lagi, "Hen, kamu sekarang bisnis apa?" Jawaban saya masih sama, "Saya jualan kebab." Ya. Sehingga di sini 10 tahun masuk tahun ke-11 melakukan satu perjalanan bisnis yang sama, yaitu berjualan kebab, gitu ya. Namun tentu dengan berbagai penambahan value di dalamnya. Lanjut. Jadi dimulai ceritanya 11 tahun yang lalu pada saat masih kuliah di ITS Surabaya, ya. Saat itu usia saya masih 19 tahun, ya. Tahun kedua saya mulai berjualan kebab dengan satu gerobak putih. Belum ada mereknya, belum ada brandingnya. Ini fotonya, ya. Jadi itu foto saya masih kurus dulu, gitu ya. Jadi pengusaha ada efeknya ternyata ya. Badannya jadi menyamping gitu ya. Jadi siap-siap nanti. Itu foto saya yang rambutnya mirip Gayus yang belah tengah, gitu ya. Kemudian di situ saya diwisuda karena mengikuti Entrepreneur University, diwisuda karena telah membuka usaha. Ya, wisudanya ya cuman salaman doang gitu ya. Wisuda jadi pengusaha, gitu ya. Oke lanjut. Ya, kemudian berjalan 11 tahun, kantor kami di Fatmawati, adik-adik mahasiswa banyak sekali yang berkunjung buat company visit, melihat langsung proses produksinya, logistik distribusi dan bagaimana kami mengembangkan dengan sistem franchise. Next. Dari 2 kantor kami di Surabaya dan Jakarta, ya kami bersyukur saat ini mengoperasikan 1.200 outlet dan membuka lapangan kerja lebih dari 1.900 orang, gitu ya. Next. Ya, ini outletnya teman-teman sangat mudah menjumpai di minimarket, Indomart, Alfamart dengan outlet berwarna kuning merah, ya. Beberapa di pusat perbelanjaan juga, ya itu gerainya. Next. Ya. Dan beberapa enterprise sendiri sebagai induk company yang menaungi beberapa food business, ya, kami membawahi ayam bakar Mas Mono, bebek garang, dan lain-lain. Next. Ya, jadi berbicara idea, ya, ide kreatif munculnya ya bisa dari mana aja, gitu ya. Lanjut. Wah, masa sih, gitu ya. Oke, next. Ya, oke lanjut. Jadi ini beberapa contoh teman-teman saya di Asia yang memulai bisnis dari nol dan mampu berkembang dalam jumlah banyak. Ya, yang pertama ada Brian Low dari Malaysia, bisnisnya Chat Time. Teman-teman tahu ya? Ya, di Malaysia sendiri dia sudah mengembangkan saat ini sudah lebih dari 100 outlet, ya. Dia master franchise untuk Malaysia, brand Chat Time sendiri dari Taiwan, ya. Dan saat ini omsetnya per tahun sudah tembus 400 miliar. Ya, jualan milk tea. Mostly company owned, jadi bukan franchise. Lanjut. Kemudian dari Filipina ada Edgar Injap, ya, dia berbisnis ayam bakar Mang Inasal. Ini luar biasa. Saya pada saat ke Manila mampir langsung ke Mang Inasal dan melihat sendiri begitu ramai outletnya. Ya, salah satu kelebihannya adalah berjualan ayam bakar dengan unlimited rice. Jadi nasinya bebas nambah, wah gitu ya. Jadi kalau udah nasi bebas, wah mahasiswa kan senang gitu ya. Dan sudah punya 400-an outlet, baru saja diakuisisi oleh perusahaan food company terbesar di Filipina, Jollibee, ya, dengan nilai hampir 4 triliun rupiah nilai akuisisinya, jualan ayam bakar. Next. Kemudian dari Thailand, jualan snack rumput laut Tai Kenoi, pernah dengar? Ya, ini top itipat, hebat, luar biasa, tidak bisa berbahasa Inggris, saya bertemu dia, ngobrol, dia ditemani translatornya, gitu ya. Tapi mampu berjualan di outlet-outlet modern market, termasuk di Indonesia dan berkembang sangat baik. Ya, lanjut. Di Vietnam ada Trung Nguyen Coffee, ini local coffee chain di Vietnam, yang karena brand ini Starbucks sampai kewalahan. Ya, ia mampu mengembangkan yang awalnya kopi tradisional dikemas modern dan ternyata bisa laku dijual dengan baik. Sudah memiliki 60 outlet dan di usia yang masih muda. Ini semua yang saya sebutkan tadi peraih Asia's Top 10 Young Entrepreneur Award, ya. Dan lanjut, dan dari Indonesia bakul kebab, gitu ya. Oke, lanjut next. Ya.
Next. Ya, jadi sedikit ya materi tentu kita hobi juga nonton bioskop ya. Saya di sini mengambil dari film Iron Man gitu ya. Jadi kalau kita zaman saya dulu kuliah menonton bioskop mahal, nggak punya duit ya. Jadi saya sewa ini aja, sewa film CD aja gitu ya. Mau yang sewa original mahal, akhirnya sewanya yang bajakan gitu ya. Dulu kan promonya sewa 5 CD gratis 1 CD. Wah. Sekarang kalian mau bikin persewaan film biar laku, oh bisa, dibalik aja. Sewa 1 CD, gratisnya 5 CD. Wah, besoknya tutup bangkrut ya. Atau bikin tulisan gitu, tulis gede, maaf tidak menyewakan VCD porno. Bawahnya ada tulisan kecil, tapi ada DVD porno. Wah, ya. Oke, lanjut next. Ya, pertama uniqueness ya, kita bicara keunikan, tentu itu penting. Lanjut next, cepat aja. Action, jangan takut, ya kunci utama berbisnis, kalau mau jadi pengusaha jangan takut-takut ya. Kalau takut-takut ya jangan jadi pengusaha gitu ya, next. Kerjasama bahwa kolaborasi itu salah satu kunci kita untuk bisa berkembang. Kalau kita mau cepat, kita kerja sendiri, tapi kalau kita mau jalannya panjang, kita harus kolaborasi, kerjasama sama orang lain, next. Ya, terus belajar, inovasi ya, dan berubah, lanjut. Kemudian tentu saja creativity, salah satu kunci bisnis bisa berkembang selama 10 tahun adalah melakukan inovasi. Lanjut, dan ya kita mensyukuri apapun prosesnya gitu ya, next. Nah dari sini membawa mimpi juga kepada kami untuk membawa local brand menjadi global brand. Ya salah satu ego dari seorang entrepreneur adalah pengen brandnya menjadi brand internasional, termasuk kami. Ya besok kita menghadapi Asian Economic Community, jadi saat itulah market kita Indonesia yang akan diserbu oleh merek asing, kita pun juga tentu memiliki pemikiran, ayo kita serbu balik ke negara tetangga, next. Dan akhirnya kita membawa merek kebab Turki Baba Raffi tidak hanya di Indonesia, tapi di negara tetangga juga, next. Ya, partner kami di Malaysia dan Filipina, lanjut. Dan akhirnya telah buka, ya. Setelah 2 tahun kemarin kami mengoperasikan di Malaysia ada 30 outlet di beberapa lokasi strategis seperti Bukit Bintang, kemudian di Summit Mall dan lain sebagainya, next. Kemudian di Tesco, ya Tesco itu pusat perbelanjaan yang cukup banyak di sana dan kami membuka cabang di sana. University Malaya di Kuala Lumpur, lanjut. Di Filipina kami membuka 15 gerai, ada di Makati, di Manila dan sebagainya, next. Kemudian di Sri Lanka yang sudah buka, kami buka cabang pertama di Sri Lanka dan 1 cabang di China, next. Dan insya Allah Belanda juga on progress, akhir tahun ini bisa segera buka, gitu ya. Ya, jadi ya saya pikir sedikit yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.